Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti semua baik kan? Puji Tuhan. Nah teman-teman, hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama dan akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah teman-teman, untuk memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan hari yang indah ini. Tuhan, kami akan memuji dan akan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan juga Tuhan yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman. Kasih Tuhan itu setiap hari selalu indah. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita naikkan lagu pujian kita, Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat dan penuh sukacita. Yang selalu indah bagi kita semua dan kasih-Nya yang selalu memberikan kita kemenangan. Mari kita naikkan lagu pujian kita, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya,
Tuhan. Mari kita naikkan lagu pujian kita, Roh Kudus yang manis. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat semua kita, khususnya anak-anak Rabu Ceria. Luar biasa, puji Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan dan siapkan hati dengan sungguh-sungguh menyimak kebenaran firman Tuhan. Dan judulnya hari ini adalah Kuasa Roh Kudus. Om Sadra akan bacakan ayat firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita baca, Om Sadra baca, menyimak dengan sungguh-sungguh di tempat masing-masing. Demikian bunyinya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, anak-anakku semua, kalau Paskah ataupun kalau hari Natal kita sering merayakannya. Namun di sini ada juga rupanya perayaan lain yang namanya Hari Pentakosta, dan kita jarang merayakannya. Nah, anak-anakku semua, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus melarang murid-murid pergi meninggalkan Yerusalem, karena Tuhan akan mengirim penolong yang lain bagi mereka. Sebab itu dikatakan, kalian jangan meninggalkan Yerusalem sampai kuasa dari tempat yang maha tinggi ya akan memenuhi kalian semua. Nah, namanya menunggu ya, setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid memang penuh sukacita.
penuh kegembiraan, luar biasa. Nah, dan seperti janji Tuhan, mereka akan dipenuhi dengan kuasa, dengan kuasa Roh Kudus, dan mereka harus menunggu. Nah, menunggu adalah hal yang selalu mendatangkan kebosanan. Wah, kelamaan, kecapean nunggunya. Pernah ya anak-anakku semua nunggu ya? Nunggu misalnya papa pulang dari luar kota. Nunggu misalnya papa pulang dari mall untuk belanja kebutuhan. Pulang kerja misalnya. Menunggu pasti sangat membosankan. Nggak enak. Kepengennya cepat-cepat. Banyak orang tidak sabar menunggu. Tapi kita lihat murid-murid tetap berkumpul sampai tiba hari Pentakosta. Tuhan gak katakan dia akan mencurahkan Roh Kudus di hari Pentakosta, hanya disuruh menunggu. Nah, tapi mereka dengan tekun, dengan sabar menunggu, dan akhirnya kita lihat pada hari Pentakosta Tuhan mencurahkan rohnya bagi murid-murid, Roh Kudus. Sebab itu judulnya tadi, kuasa Roh Kudus. Nah, Tuhan mencurahkan. Sebelum kuasa Roh Kudus dicurahkan, ada hal-hal yang ajaib terjadi di sana. Kita lihat bahwa sebelum Tuhan mencurahkan rohnya, ada tiupan angin kencang, sangat kencang, memenuhi tempat di mana mereka tinggal, tapi tempatnya nggak roboh. Tapi tiupannya begitu keras. Mungkin seperti apa suara tiupan angin keras. Nah, kemudian mereka, murid-murid yang berdoa dengan sungguh-sungguh, yang berdoa dengan ketulusan, tiba-tiba di atas kepala mereka ada lidah seperti api. Itu kan keajaiban. Keajaiban pertama, ada tiupan angin yang keras. Keajaiban yang kedua, di atas kepala mereka ada lidah-lidah seperti nyala api. Tapi mereka tidak kebakar. Rambutnya, kepalanya nggak kebakar. Dan kemudian keajaiban berikutnya, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Wah, orang Yahudi yang berbahasa Aram, di tanah mereka ada yang berbahasa Mesopotamia, mereka ada yang berbahasa Persia, ada yang berbahasa Arab. Wah, yang tadinya belum pernah bisa, yang nggak tahu sama sekali, tapi tiba-tiba memuji Tuhan dengan bahasa-bahasa tetangga-tetangga mereka, sehingga semua keheranan. Nah, ini adalah kuasa Roh Kudus. Apa sih Roh Kudus itu? Anak-anak semua, Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Sama dengan Yesus, dia adalah Allah itu sendiri, Roh Allah, kuasa Roh Kudus sama memenuhi setiap murid-murid. Dari yang tua, kalau selanjutnya, cerita selanjutnya setelah murid-murid yang di satu rumah yang disebut dengan loteng Yerusalem, selanjutnya Tuhan berjanji juga akan memenuhi anak-anak muda, orang-orang tua, sampai kepada anak-anak. Memenuhi setiap kita, setiap anak-anakku. Nah, dan Roh Kudus ini adalah penolong yang lain yang akan mengajar anak-anakku semua, anak-anak Rabu Ceria, supaya lebih mengenal siapa Tuhan Yesus. Kita diajar, dipimpin, diarahkan. Dan dikatakan kuasa Roh Kudus ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia mau naik ke surga, dia berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, kuasa. Nah, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ada kuasa yang akan membuat kita jadi berani berbicara tentang Tuhan Yesus, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang melawan dosa. Kita diberi keberanian. Nah, itulah pribadi Tuhan yang memenuhi setiap orang percaya.
Jadi anak-anakku semua, kita harus mengerti, kita harus percaya, kita harus sadar, kita minta supaya Tuhan selalu memenuhkan hidup kita, memenuhkan semua kita, anak-anakku, penuh dengan Roh Kudus, supaya Dia mengajar kita untuk kita hidup di jalan yang benar, memimpin kita hidup di jalan yang benar, sehingga kita akan melawan dosa, melawan godaan-godaan setan, godaan-godaan dunia, tapi kita berjalan di jalannya Tuhan. Mau semua anak-anakku berjalan bersama Tuhan, didampingi Tuhan, disertai Roh Kudus. Kalau kita lihat cerita Alkitab, murid-murid ya dipimpin untuk melakukan yang benar, tapi murid-murid juga diberi kuasa Tuhan untuk melakukan mujizat. Nah, lewat hidup mereka Tuhan menyatakan mujizat. Nah, kita semua mau dipakai Tuhan, amin. Kita semua mau dipakai Tuhan. Sebab itu dalam setiap hati kita minta, Tuhan pimpin saya, Tuhan penuhkan saya dengan Roh Kudus. Nah, itu kita minta supaya Tuhan juga pakai kita. Kalau Tuhan pakai muridnya, rasulnya, orang-orang zaman dulu, Dia juga akan pakai semua anak Rabu Ceria di zaman sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati semua kita, sehingga kita akan semakin semangat, semakin sungguh-sungguh untuk mengiring melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa akhiri acara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami kembali dibekali lewat firman Tuhan, bahwa ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kami, dalam hati kami ketika kami percaya. Dan kuasa itu yang akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran, seluruh jalan-jalan Tuhan. Sehingga hidup kami hidup dibawa kepada kemenangan yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat Roh Kudus yang akan memimpin kami terus-menerus, bahkan menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi Rabu Ceria berikutnya.